Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah selama sangat lama sekali nggak pernah upload. Dan channel ini saya rubah menjadi kembali horor. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membacakan sebuah kisah saya ambil dari kumparan dari dukun milenial. Kita ikuti saja. Cerita ini buah dari hasil pengamatan dan pemikiran dari seorang penulis ulung, yakni Kang Acep, di Twitternya. Kemudian Kang Acep ini yang berkenan membagikan kisahnya kepada dukun milenial. Cerita ini buah hasil pengamatan dan pemikiran dari seorang penulis ulung, yakni Kang Acep, dari Twitternya yang berkenan membagikan kisahnya kepada dukun milenial, yang kemudian kita sampaikan, kita ceritakan kembali kepada Anda semua. Cerita ini merupakan pembahasan tentang masyarakat desa yang tertutup dari dunia luar. Bahkan masyarakat ini selalu berusaha mati-matian agar tidak ada orang yang memasuki wilayah ini. Mereka tidak segan-segan membunuh orang asing yang berani memasuki wilayah di mana tempat mereka bertinggal dan serta bermata. Baiklah, kita langsung aja pada inti cerita yang nanti akan saya pada siang menjelang sore di sebuah warung kopi di sebuah kota yang namanya dirahasiakan. Terdapat 4 orang laki-laki sedang ngobrol. 2 di antaranya adalah bapak-bapak, yang satu berkopiah, yang satu lagi mengenakan ikat kepala bercorak batik. Sedangkan 2 orang lagi adalah pemuda yang mengenakan setelan kasual. Hutan itu terlalu luas untuk dijelajahi. Meski ada jalur untuk mobil, tapi medannya cukup berat. Perlu menggunakan mobil khusus off-road kalau mau melewatinya, ujar salah seorang bapak. Begitu ya? Saya hanya merasa penasaran mengenai rumor yang selama ini beredar. Konon, jalur yang membelah hutan itu melewati suatu area yang ternyata ada pemukimannya yang berada tidak terlalu jauh dari sana. Tukas bapak yang memakai udeng-udeng. Pemukiman di tengah hutan, Pak, ucap salah satu pemuda sambil menatap bapak itu dengan penasaran. Loh, kamu baru tahu? Bukannya kamu sudah lama menetap di sini, Ran? Bapak berudeng-udeng itu menatap heran ke arah pemuda bernama Ahran itu. Ya, saya memang sudah lama di sini, Pak. Tapi saya baru mendengar soal rumor barusan. Lagi pula, apa pentingnya? Ahran menatap balik Pak Tohar. Itu hanya rumor, Pak Tohar. Lagi pula, orang macam apa yang memilih hidup di tengah hutan yang jauh dari manapun? Bapak berpeci berbicara. Pak Ihsan ini seperti kurang update saja. Banyak loh orang-orang yang memilih hidup di tempat terpencil yang jauh dari luar. Bahkan mereka menjadi sangat liar saat bertemu dengan orang asing. Tukar Pak Tohar. Dani, kok dari tadi kamu diam saja? Biasanya kamu yang paling banyak ngomong, ucap Ahran saat menengok ke arah temannya itu.
ngopi dulu. Aku jadi teringat Sulman, Pak. Kau tahu, dia akan menghilang saat mengantar kayu gelondongan menggunakan truk. Truknya ketemu di jalur tengah hutan itu, tapi Sulman tidak. Ia menghilang. Ia juga sudah sebulan ini tidak pulang ke mes. Tukas Dani membuat Ahran tertegun. Sulman juga tidak mungkin pulang ke Jawa. Ia tidak pernah mengatakan akan segera pulang kampung. Lagi pula, waktu itu ia habis seminggu habis dari kampung. Aku khawatir ia diculik orang dari kampung yang dimaksud Pak Tohar. Tambahnya sambil menatap Pak Tohar. Jangan ngawur, Dan. Lagi pula, keberadaan kampung itu hanya sebatas rumor. Belum ada yang membuktikan kalau kampung itu ada. Tukas Ahran sambil menggelengkan kepalanya. Itu karena mereka yang mencoba membuktikannya tidak ada yang kembali. Ucap Pak Tohar disambut tatapan kaget oleh semua orang. Lah, memangnya siapa saja yang pernah bilang ingin membuktikan keberadaan kampung itu, Pak? Tanya Pak Iksan dengan raut wajah tegang. Sulman itu pria pendek yang berprofesi sebagai supir pengangkut kayu gelondongan itu kan? Dia pernah bicara di depan saya bahwa dia ingin melihat kampung itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan dia bukan satu-satunya yang pernah bicara begitu kepada saya. Sebelumnya pasangan suami istri bernama Idam dan Lasri juga pernah bicara dengan hal yang sama kepada saya, tutur Pak Tohar. Ahran dan Dani saling berpandangan, sementara Pak Iksan terlihat menggelengkan kepalanya. Lalu, ucapnya, Sulman adalah teman kami, Pak. Bahkan ia sudah kami anggap sebagai saudara. Menghilangnya dia jelas membuat kami semua panik. Polisi bahkan tim SAR belum juga menemukannya hingga berbulan-bulan lalu, katanya. Maksudmu, kamu ingin mencari Sulman sendiri begitu? Tanya Pak Iksan. Ia tidak akan sendiri. Saya akan memfasilitasi mereka sekaligus saya turut serta. Tukas Pak Tohar. Pak Iksan menggelengkan kepala. Itu bukan ide yang bagus, Pak. Lebih baik kalian tidak melakukannya. Biar aparat yang mencari Sulman maupun pasangan itu, ucapnya. Loh, bukannya Bapak beberapa waktu lalu bilang bahwa kampung itu hanya rumor? Kok sekarang gerak-gerik Bapak malah menunjukkan hal yang bertentangan dengan ucapan Bapak sebelumnya? Pak Tohar menatap penasaran ke arah Pak Iksan. Pak Iksan tampak gelagapan. Memangnya ucapan saya barusan bertentangan dengan ucapan saya mengenai rumor kampung itu? Ucapnya seolah tidak merasa. Ahran menatap penasaran ke arah Pak Iksan. Ia merasa jika laki-laki itu sedang menyembunyikan sesuatu. Pak Iksan kan kenal baik dengan Sulman. Mungkin Bapak tahu hal soal dia yang tidak kami tahu. Ucap dia disambut gelengan kepala Pak Iksan. Nak Sulman itu orangnya rajin. Dia juga tidak pernah membantah jika diminta membantu pekerjaan seperti membetulkan genteng misalnya. Tukas dia. Membantu pekerjaan. Ahran merasa ada yang janggal dengan kata-kata yang diucapkan Pak Iksan barusan. Sudahlah Nak Ahran, tidak perlu dilanjutkan. Lagi pula saya pamit mau pulang dulu. Istri saya barusan WA. Ia minta saya pulang, ada tamu penting, kata Pak Tohar. Lalu rencana kita mencari teman kami bagaimana itu, Pak? Tanya Dani seraya bangkit dari duduknya. Pak Tohar yang sedang mulai bersiap melangkah menoleh ke arah Dani. Kita bicarakan nanti di rumah. Kalian datang berdua ya. Kalau Pak Iksan sendiri, apakah ada niatan untuk datang? Mungkin Bapak tertarik untuk ikut bersama kami. Ucapnya kemudian menatap ke arah Pak Iksan yang sedang balik menatapnya. Tidak Pak, terima kasih. Lagi pula nanti malam saya mendapat tugas giliran jaga. Tugasnya menatap kembali ke kejauhan. Waktu beranjak petang. Saat Ba'da Isya, Ahran dan Dani telah berada di rumah Pak Tohar. Mereka tidak berkumpul di dalam rumah, melainkan di sebuah gazebo yang terbuat dari bambu yang dipelitur. Malam itu, mimik wajah Pak Tohar terlihat serius. Ia seperti baru mendapat kabar penting. Ini cukup gawat. Tamu yang tadi sore datang membawa kabar tidak mengenakkan.
Mereka datang sekeluarga hanya untuk memberitahu saya bahwa anggota keluarga mereka seorang perempuan hilang ketika ikut rombongan para off-roader. Tidak ada satupun di keluarga itu yang tahu jalur yang dilewati para off-roader tersebut. Saya bertaruh jika para off-roader itu melewati jalur di mana Sulman dan pasangan suami istri itu hilang, ujar Pak Tohar dengan nada agak gemetar. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak? Tanya Ahran penasaran. Saya sudah berjanji kepada mereka untuk melakukan pencarian ke lokasi tersebut. Kalian berdua tentu yang menjadi rekan perjalanan saya. Apalagi kalian ingin menemukan Sulman, bukan? Tukas Pak Tohar. Besok setelah pekerjaan selesai, kita akan langsung berangkat, tambahnya. Apa itu tidak terlalu mendadak? Tanya Ahran dengan heran. Loh, bukannya lebih cepat lebih baik? Bahkan seharusnya malam ini kita berangkat. Tapi berhubung mobilnya sedang diservis, ya tunda dulu sampai jam kerja besok berakhir, kata Pak Tohar sambil mengedarkan pandangan ke arah Ahran dan Dani. Singkat cerita, keesok harinya tepat setelah jam kerja berakhir, yaitu pada pukul 4.00, sebuah mobil SUV berwarna. Nah, itu tadi pada bagian pertama, Dusun Misteri. Dusun apa ya? Ya itu tadi, pokoknya ini part pertama. Nantikan di part berikutnya. Tetap semangat dan ojo lali subscribe, karena subscriber ini masih sangat sedikit sekali. Dan biarkan kami terus berkembang dan semangat membangun cerita kembali horor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.